Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Pandemi terus memanas. Taiwan tanggal 14 mencatat penambahan 874 kasus lokal dan 108 kasus impor. Kasus terbanyak tetap tercatat di Taipei dan New Taipei dan kedua kota telah meminta bantuan pemerintah pusat dalam pembagian alat tes rapid kepada warga. Di antaranya kota Taipei telah menetapkan sejumlah titik panas pandemi. Salah satu darinya distrik Zhongshan. Jumlah kasus positif di kota Taipei meningkat pesat dalam satu pekan terakhir dengan penambahan terbanyak sebanyak 30-an kasus di distrik Zhongshan. Pemkot pun berencana membagikan alat tes rapid di titik-titik panas pandemi. 在中山区，我们可能就会发在各个比较热区的地方，让健康服务中心提供给民众他自己有疑虑的部分来筛。 Menurut Pemkot, pembagian alat tes akan dipusatkan di titik panas hasil evaluasi pandemi dan sekolah-sekolah yang melaporkan penularan, di mana warga yang mengambil diminta melaporkan hasil tes dengan membalas pesan singkat yang diterima. Sementara itu, mengingat tersedianya lebih dari 2.000 kamar hotel karantina di Taipei, Wali Kota Ke Wen-je menekankan program perawatan di rumah hanya akan diadopsi andai kata kasus positif di Taipei melampaui 200 per hari. Di lain pihak, kota New Taipei sudah meluncurkan program tersebut pada pekan ini. Wali kota Hou You-i mengatakan kini telah ada 32 terdiagnosis yang menerima perawatan medis di rumah. Hou percaya seiring terus meningkatnya jumlah kasus positif, perawatan rumah adalah satu-satunya cara untuk mengelak ambruknya sistem medis akibat terlalu banyak pasien. CICC mengumumkan obat COVID-19 NRICM-101 yang efeknya ditemukan tidak terpengaruh oleh mutasi virus akan digunakan dalam perawatan rumah yang akan segera diluncurkan. Resep untuk obat herbal Tiongkok itu akan dibuka melalui diagnosis video oleh rumah sakit atau klinik pengobatan Tiongkok di daerah tempat tinggal pasien. Kebanyakan pasien COVID-19 di Taiwan bergejala ringan atau tak bergejala. CICC pun siap meluncurkan program perawatan rumah untuk mengurangi kapasitas medis dan mengumumkan tanggal 13 obat herbal Tiongkok NRICM-101 akan digunakan dalam perawatan rumah. NRICM-101 adalah obat resep produksi Taiwan yang khasiatnya tidak terpengaruh mutasi virus dan kini sudah diekspor ke 50-an negara. 这个各种变异株呢比较起来看起来这个清冠一号并没有受到病毒变异的影响它的这个效果还是一直维持都相当不错包括比较近的这个 Delta 以及这个 Omicron 看起来效果都相当好。 NRICM-101 efektif dalam mencegah kondisi pasien berubah dari bergejala ringan menjadi berat, sedangkan NRICM-102 efektif dalam mencegah kematian pada pasien bergejala akut. Pemerintah telah setuju menanggung biaya yang harganya $1.500 Taiwan sekotak. Rata-rata dibutuhkan 2 kotak dalam masa perawatan, maka biaya total $3.000. Memasuki hari ke-50, perang Rusia-Ukraina terus menimbulkan tekanan inflasi di mancanegara. Indeks harga konsumen di Taiwan untuk Maret melonjak menjadi 3,27%, rekor tertinggi dalam 9 tahun setengah. DGBAS memperkirakan tidak akan ada masalah untuk mempertahankan laju ekonomi 4% untuk tahun ini, tapi indeks kesengsaraan mungkin mendobrak 6%. Indeks harga konsumen atau CPI Taiwan untuk Maret mencatat 3,27%, rekor tertinggi dalam 9 tahun setengah. Sementara subindeks untuk 7 kategori utama semuanya naik. Menurut DGBAS, proyeksi laju ekonomi 2022 akan direndahkan menjadi 4,02%, masih di atas 4%, tapi di bawah tekanan kenaikan harga sumber daya dan inflasi, indeks kesengsaraan mungkin mendobrak 6%, mencatat rekor tertinggi dalam 10 tahun. Pakar mengingatkan naiknya indeks kesengsaraan akan menimbulkan tekanan inflasi jangka panjang, apalagi kalau CPI di Taiwan tidak memperhitungkan biaya listrik, gas alam, dan BBM. Mungkin indeks itu tidak bisa sepenuhnya mencerminkan perasaan warga, namun bisa dijadikan peringatan bagi pemerintah untuk mencegah kelesuan ekonomi. Teman pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, marilah kita saksikan bunga tulip di Belanda. Lagi pekan depan, sampai jumpa.